Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan limit, kemudian juga kita udah belajar bagaimana cara menentukan asimtot. Terus yang terakhir di modul 3 ini yang biasanya sering keluar yaitu menentukan fungsi kontinu dengan konsep limit. Nah, sebelum ke sana di sini saya pengen mengenalkan konsep limit untuk fungsi trigonometri. Jadi di sini kita coba lihat dulu yang pertama. Yang pertama di sini limit x mendekati 0, sin x dibagi x. Kalau kita menemukan bentuk istimewa kayak gini, nanti kita bisa tulis hasilnya itu 1. Nah, kenapa bisa 1? Karena di sini kita bisa lihat ya, sin x. Di sini tuh koefisiennya 1. Di sini koefisiennya juga 1. Nah, jadi di sini bisa kita ambil nih, 1 dibagi 1. Hasilnya 1. Gitu. Terus juga ini nilainya sama dengan limit x mendekati 0 dari x dibagi dengan sin x. Karena di sini ini itu koefisiennya 1, yang ini juga koefisiennya 1. Jadi 1 dibagi 1 hasilnya sama dengan 1. Kemudian juga untuk kasus yang istimewa juga di sini itu untuk tangen. Yang ini tuh sama ya. Jadi kita ambil koefisiennya 1 dibagi 1 hasilnya 1 gitu. Terus kita coba lihat untuk yang ketiga. Yang ketiga di sini sama, kita ambil koefisiennya. Jadi koefisiennya itu A dibagi sama koefisien yang bawahnya B. Jadi hasilnya A per B gitu. Terus untuk yang tangan juga sama. Terus di sini yang kelima ya. Yang kelima di sini kita menemukan bentuk limit x mendekati 0 dari sin AX dibagi sin BX. Kita ambil juga koefisiennya. Jadi A dibagi sama koefisien yang bawah B. Jadi A per B. Gitu. Untuk tangan juga sama. Terus yang keenam, yang ini limit x mendekati 0 dari sin AX dibagi tangen BX. Ini sama, kita ambil koefisiennya aja. Kayak gitu. Jadi hasilnya A per B. Nah, ini berlaku untuk sin dan tangan ya. Untuk cos ini nggak berlaku. Selanjutnya kita masuk ke kekontinuan. Nah, di sini kita diberikan 3 buah grafik yang berbeda. Kita coba lihat dulu grafik yang warna hijau ini. Kalau kita lihat grafik yang warna hijau ini kan terpotong ya, terpisah. Terus juga di sini ada 2 titik. Nah, karena ini itu terpotong dan terpisah, maka grafik yang ini tuh tidak kontinu. Gitu. Terus yang grafik warna merah, di sini itu garisnya ini lurus aja nih, nggak potong, nggak terpotong gitu. Nah, tapi di sini tuh ada bolong dan di sini tuh ada titik juga gitu. Jadi nilai C ini menghasilkan 2 titik. Nah, kalau nilai C menghasilkan 2 titik kayak gini, maka ini juga nggak kontinu. Nah, terus kita lihat garis yang warna biru. Nah, garis yang warna biru, garisnya ini tuh nggak terpotong. Jadi garisnya tuh nyambung aja. Terus di sini juga titiknya cuma 1. Kalau garisnya ini nggak terpotong dan titiknya cuma 1 dan di sini itu full, maka bisa dikatakan bahwa grafik ini tuh kontinu. Terus di sini tuh ada kekontinuan di 1 titik dan ada kekontinuan interval. Nah, kalau di 1 titik maka nilai x-nya cuma ada 1. Gitu. Terus kalau kekontinuan interval ini biasanya nilai x-nya ada 2 atau lebih. Tapi biasanya yang sering kita temui di kelas tutorial itu ada 2. Terus di sini kita coba lihat ya, apa sih itu kekontinuan? Jadi kekontinuan itu saat nilai limit x mendekati C dari fungsi fx itu nilainya sama fc gitu. Jadi kalau ini nilainya sama, maka dikatakan fungsinya kontinu. Gitu ya. Nah, terus di sini coba teman-teman perhatikan, nilai limit itu akan ada saat limit kirinya dan limit kanannya itu sama. Jadi yang bagian ini itu bisa saya pecah lagi. Jadi limit x mendekati C dari kiri dari fungsi fx itu harus sama dengan limit x mendekati C dari kanan dari fungsi fx. Gitu, bagian yang ini. Terus kita tulis bagian yang ininya sama dengan fc. Gitu. Nah, jadi ini syarat kontinu. Kalau ini nggak terpenuhi, maka fungsinya tidak kontinu. Sekarang kita coba aja masuk ke soalnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Ini itu tipe A. Kemudian juga di sini kita punya soal nomor 3 tipe B. Nah, sekarang kita coba kerjakan dulu untuk soal nomor 3 bagian yang A. Di sini soalnya diketahui fungsi fx sama dengan
Di sini nilainya ada 2. Yang pertama sin AX dibagi X. Kemudian yang kedua 3X pangkat 2 ditambah 6AX dikurang 3A dikurang 8. Nah, di sini juga ada syaratnya. Untuk yang bagian atas ini itu syaratnya itu X kurang dari 0. Kemudian yang bawah ini X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian di sini pertanyaannya yang A, tentukan limit X mendekati 0 dari kiri dari fungsi fx. Di sini coba kita jawab ya. Jadi yang A di sini tuh limit X mendekati 0 dari kiri dari fungsi fx gitu. Nah, di sini sama dengan, nah di sini kita tulis ulang limitnya. Limit X mendekati 0 dari kiri. Nah, fungsi yang ini, fungsi fx-nya ini kita pakai yang mana nih? Apakah kita pakai yang ini atau kita pakai yang ini? Kira-kira pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Nah, untuk menentukan ini kita perlu lihat dulu nilai-nilai intervalnya, yang ini sama yang ini. Jadi di sini tuh angkanya cuma 0 gitu ya. Jadi angkanya cuma 0, sehingga kalau ini kita buat dalam garis bilangan, jadi kalau kita buat dalam garis bilangan tuh kan kayak gini ya. Di sini itu saya buat dulu, di sini tuh bolong ya. Di sini 0 gitu. Nah, untuk kasus yang A ini limitnya itu X mendekati 0 dari kiri. Berarti di sini bisa kita buat kayak gini. Jadi X-nya itu mendekati 0 dari kiri. Gitu ya. Jadi di sini itu kanan, yang ini tuh kiri. Nah, makanya ini tuh mendekati 0 dari kiri. Nah, kita udah tahu nih bahwa daerah yang ada di sini itu daerah X kurang dari 0. Kurang dari 0 itu misalkan minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Terus daerah yang ada di sini itu daerah yang nilainya X lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 tuh 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke sana. Nah, karena di sini itu mendekati dari kiri, kalau mendekati dari kiri kan berarti X kurang dari 0. X kurang dari 0 itu yang mana? Yang ini. Sehingga fx yang kita pakai yang ini. Jadi di sini fx-nya ini itu kita ubah jadi sin AX dibagi X gitu. Selanjutnya kita hitung nilai limitnya. Nah, caranya di sini itu kita lihat ya, limit X mendekati 0 dari fungsi sin. Nah, di sini kalau kita menemukan bentuk kayak gini, jadi kita bisa mengerjakannya dengan cara yang di sebelumnya. Jadi kita ambil koefisien atasnya, kita ambil koefisien yang bawah. Yang bawah ini tuh 1 ya. Cuman di sini nggak ditulis. Jadi di sini bisa kita ambil koefisien atasnya itu A dibagi sama koefisien bawahnya 1. Jadi A dibagi 1 hasilnya A. Sehingga nilai limit X mendekati 0 dari kiri hasilnya itu A. Gitu. Jadi hasilnya itu yang ini. Selanjutnya kita akan coba menghitung yang B. Yang B ini limit X mendekati 0 dari kanan dari fungsi fx. Jadi kita tulis ya, yang B itu limit X mendekati 0 dari kanan dari fungsi fx. Nah, di sini sama dengan limit X mendekati 0 dari kanannya kita tulis ulang. Jadi limit X mendekati 0 dari kanan. Nah, di sini fungsi fx-nya itu fungsi yang mana nih? Fungsi yang mana? Yang atas ini kah atau yang bawah ini? Gitu. Nah, di sini berarti kan kalau mendekati 0 dari kanan, itu berarti kan di sini ya, mendekati 0 dari kanan. Nah, kalau mendekati 0 dari kanan berarti daerah yang kita pakai itu X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 itu kan yang ini. Berarti fungsi yang kita pakai itu yang ini. 3X pangkat 2 ditambah 6AX min 3A dikurang 8. Jadi fungsinya yang ini. Nah, untuk pengerjaan limit kayak gini, ini caranya sama kayak menghitung limit biasa. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 0, terus X yang ini kita ganti dengan 0. Jadi di sini 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 6A dikali 0 dikurang 3A dikurang 8. Nah, yang bagian ini itu hasilnya itu 0 ya, karena dikali 0. Jadi hasilnya sisa yang sebelah sini. Jadi sama dengan minus 3A min 8. Nah, ini itu hasil dari limit X mendekati 0 dari kanan dari fungsi fx. Gitu. Jadi ini hasilnya. Berikutnya di sini kita coba kerjakan yang C. Yang C saya coba kerjain di bawah sini ya, supaya menghemat tempat.
Di sini yang C. Yang C itu nilai A sehingga F continue di X sama dengan 0. Berarti kita perlu cari nilai A-nya dulu. Nah, baru kita coba tentuin nih apakah nilai A ini bisa membuat F ini continue di X sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita tulis cari nilai A dulu. Nah, gimana cara nyari nilai A? Caranya kita tulis aja nih, limit X mendekati 0 dari kiri sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat nilai limitnya. Jadi di sini kalau kita balik lagi ke materi yang sebelumnya, nilai suatu limit itu akan ada nilainya saat limit kirinya itu sama dengan limit kanannya. Jadi di sini bisa kita tulis ya, limit X mendekati 0 dari kiri dari fungsi fx itu nilainya harus sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan dari fungsi fx. Gitu. Nah, limit X mendekati 0 dari kiri hasilnya apa? Hasilnya di sini A. Jadi di sini A. Terus yang limit X mendekati 0 dari kanan hasilnya apa nih? Hasilnya minus 3A min 8. Gitu. Nah, minus 3A-nya saya pindahkan ke kanan jadinya plus 3A. Jadi saya tulis A ditambah 3A sama dengan minus 8. Nah, di sini A ditambah 3A hasilnya 4A sama dengan minus 8. Kemudian kita bisa cari nilai A-nya. Coba saya buat di sampingnya ya supaya menghemat tempat di sini. Jadi di sini saya tulis ulang 4A sama dengan minus 8. Jadi A itu sama dengan minus 8 dibagi 4. Jadi kita dapat A-nya itu sama dengan minus 2 gitu. Jadi minus 2 ini bisa kita masukkan ke dalam sini atau ke dalam sini. Kalau kita masukkan maka kita akan mendapatkan nilai limit X mendekati 0 dari fungsi fx gitu. Jadi kita bisa mendapatkan limit X mendekati 0, bukan mendekati dari kiri, bukan mendekati dari kanan, tapi di sini X mendekati dari 0 aja gitu. Nah, di sini biar lebih mudah, A-nya ini kita masukkan ke sini atau ke sini. Ke limit X mendekati 0 dari kanan atau limit X mendekati 0 dari kiri. Biar lebih mudah kita masukin ke X mendekati 0 dari kiri. Jadi di sini kan sama dengan A. A-nya itu nilainya minus 2. Jadi nilai limit X mendekati 0 itu sama dengan minus 2 gitu. Nah, kemudian di sini kita coba apakah nilai A sama dengan minus 2 ini membuat F continue di X sama dengan 0. Apakah akan continue? Kita coba lihat ya. Apakah continue ya? Continue di A sama dengan minus 2. Nah, apakah ini continue? Nah, gimana cara menentukan apakah ini continue atau enggak? Nah, caranya kita lihat di sini bahwa suatu fungsi dikatakan continue saat limit X mendekati C dari fungsi fx sama dengan fc. Nah, ini persamaan ini saya tuliskan di sebelah sini ya. Jadi limit X mendekati C dari fungsi fx itu hasilnya sama dengan fc. Gitu. Nah, di sini C-nya itu nilainya itu adalah 0 ya. Jadi di sini limit X mendekati C-nya itu ini tuh 0 dari fungsi fx. Nah, kemudian di sini f C-nya ini C-nya berarti berubah ya, berubah jadi 0. Jadi di sini 0 gitu. Nah, sebelumnya ini saya hapus dulu ya supaya nanti teman-teman nggak bingung. Nanti dikira teman-teman ini minus. Oke. Nah, berikutnya di sini limit X mendekati 0 dari fungsi fx itu hasilnya minus 2 gitu. Nah, kemudian kita di sini f0. Nah, f0 ini yang mana nih? Nah, f0 ini kita bisa cari dengan menggunakan salah satu fx yang di sini. Jadi di sini kalau saya hapus ya biar lebih enak melihatnya. Di sini kita bisa pakai yang ini atau yang ini untuk menentukan f0. Nah, kira-kira kita pakai yang mana? Yang atas ini atau yang bawah ini? Jadi kita pakai yang bawah ini. Kita pakai yang bawah ini. Kenapa? Karena di sini f0 berarti kita cari di bagian sini yang ada tanda sama dengannya. Cari yang ada tanda sama dengannya. Nah, kalau kita lihat di bagian ini tuh kan X kurang dari 0. Nggak ada tanda sama dengannya.
Kalau yang bawah ini X lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kita pakai yang ini, gitu ya. Jadi di sini kita tulis ya 3 X-nya itu kita ubah jadi 0. 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 6A. X-nya kita ubah jadi 0 dikali 0. Kemudian dikurang 3A. A-nya itu nilainya di sini kan minus 2 ya. Di sini minus 2. Kemudian saya lanjutin nih bawahnya ya karena nggak muat, min 8. Gitu. Nah, kalau kita hitung di bagian yang ini itu hasilnya apa? Hasilnya 0 ya. Jadi sisa yang bagian minus 3 dikali minus 2 dikurang 8. Jadi sisa bagian yang ini. Ya, saya tulis ke bawah sini. Nah, kemudian ini tetap minus 2. Yang ini minus 2 sama dengan, nah yang ini minus 3 dikali minus 2. Hasilnya plus 6 dikurang 8. 6 dikurang 8 hasilnya minus 2. Yang ini minus 2. Nah, karena ini itu nilainya sama, maka A sama dengan minus 2. A sama dengan minus 2 itu yang ini ya. Membuat F continue. Saya lanjutin di sini continue di X sama dengan 0 gitu. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 3 yang A. Nah, kalau teman-teman masih bingung, di sini kita akan coba kerjakan juga soal nomor 3 bagian yang B supaya teman-teman lebih paham untuk menghitung nilai continue gitu ya. Atau teman-teman juga bisa tanyakan di kolom komentar. Mungkin itu untuk pembahasan kita di soal nomor 3A. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.